Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297, kelas TRI 2D, dengan mata kuliah pemrograman jaringan 1. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang video wrap up mini project 1. Jadi di video wrap up mini project 1 ini ada beberapa komponen wajib video yang terdiri dari bagian A, yang bagian pertama yaitu demonstrasi dan validasi teknis. Nah, yaitu mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun, dan lalu jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub Best Practice dan Python Essential 2. Lalu diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Lalu ada yang terakhir, refleksi dan tantangan. Jadi di sini langsung saja kita ke bagian pertama. Kita masuk ke GitHub. Nah, di GitHub ini kita sudah belajar pada minggu pertama, pertemuan pertama. Nah, di sini ada beberapa slide dan langkah-langkahnya. Jadi introduction to Git. Nah, Git ini dikenal juga dengan distribusi revision control atau VCS terdistribusi. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke GitHub, itu yang harus kita lakukan adalah Git installation atau menginstal Git-nya pada perangkat yang kita gunakan. Nah, jadi di sini ada link beberapa cara instalasi dan konfigurasi. Nah, di sini kita mendownloadnya. Mungkin ini aplikasi Git ya, yang untuk kita jalankan sebelum masuk ke GitHub. Kita install pada Windows kita dengan masing-masing version. Nah, jika sudah diinstal aplikasinya, kita konfigurasi awal yang harus dilakukan adalah melakukan atau menambahkan username dan email dengan perintah konfigurasi git config spasi double strip global spasi user.name lalu nama kita, dan menambahkan email yaitu perintah git config double strip global user.email lalu di sini nama email kitanya. Nah, jika sudah git config strip global, kita mengecek konfigurasinya apakah sudah ada dengan menggunakan perintah git config double strip list. Nah, maka dia menampilkan username dan user email yang sudah kita buat tadi. Di sini langkahnya sudah tahap akhir. Lalu tahap pertama itu kita sudah menambahkan username dan email, lalu kita membuat repository yang dimana repository adalah istilah yang digunakan untuk directory project yang menggunakan Git. Nah,
Nah, jadi repository ini yang disebut dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Nah, secara umum perintah untuk membuat repository itu adalah git init. Nah, di sini kita masuk ke pada terminal cmd. Nah, lalu kita masukkan perintah seperti ini, git init. Nah, lalu kita enter. Nah, itu kita akan membuat yang namanya repository pada git. Karena berhubung di sini saya sudah ada repository, maka saya tidak perlu menambahkan perintah git init kembali. Nah, jika sudah, kita yang dimana akan membuat file. Nah, jadi kita di sini membuat file ya. Kita buka notepad. Kita tambahkan file. Nah, di sini kita tambahkan contoh misal semester 2 gitu ya. Nah, di sini kita save. Karena di sini saya sudah membuat file 1 dan file 2, itu di sini saya sudah menambahkan ke dalam GitHub. Jadi saya perlu hanya menambahkan satu file saja dengan nama file 3. Sudah ditambah. Lalu kita selanjutnya menggunakan perintah git status untuk melihat status yang ada di repository tersebut. Nah, jadi kita telah menambahkan file 3 txt. Ini sudah ada atau sudah terdeteksi, yang dimana di sini masih merah ya. Jadi merah ini artinya belum ditandai gitu. Nah, bagaimana cara menandai? Itu kita perlu yang dimana namanya modifikasi atau staged. Nah, staged contohnya menggunakan perintah git add lalu nama filenya, atau itu hanya untuk menandai satu file atau berdasarkan nama. Nah, jika untuk menandai semua file yang berada dalam directory saat ini, itu kita hanya perlu menggunakan bintang saja. Jadi dia menandai semua file yang ada di repository tersebut. Nah, jadi kita punya dua opsi, yang dimana bisa menggunakan menandai satu file atau semua file. Sini saya contoh menggunakan git add bintang. Nah, saya coba git status kembali. Nah, jadi ini nama filenya sudah berubah menjadi warna hijau, yang dimana artinya sudah ditandai atau di staged gitu. Nah, lalu selanjutnya jika sudah di git add atau staged, maka status perubahan file yang harus kita lakukan adalah selanjutnya commit. Nah, jadi commit itu perintahnya git commit strip m spasi tanda petik. Di sini pesan commitnya kita berikan menambahkan
menambahkan gini aja deh, menambahkan file 3 txt. Nah, jika sudah, kita enter. Jadi alurnya kita menambahkan file, lalu kita tandai menggunakan git add, lalu kita git commit. Karena kalau tidak di git commit itu dia tidak akan ada perubahan. Nah, jika sudah git commit, nah di sini selanjutnya kita menambahkan atau repository di GitHub-nya. Jadi kita menambahkan repository di GitHub ya. Di GitHub yang ada di sini kita menambahkan sebuah repository. Jadi kita menambahkan repository di bagian sini. Jadi nama repository kita akan diberikan nama apa gitu di GitHub-nya. Lalu kita public, tinggal tambah atau create ini. Karena berhubung saya sudah ada repository, jadi tidak perlu menggunakan atau menambahkan repository baru. Saya hanya menggunakan repository yang sudah ada. Lalu jika sudah menambahkan repository di GitHub, kita yang namanya meremote pada local repository di GitHub dengan menggunakan perintah git remote add GitHub. Nah, jadi GitHub ini adalah apa ya, nama remote-nya gitu istilahnya, nama remote-nya. Jadi ini nama remote-nya apa ini, open chat, sorry. Jadi ini nama remote kita yang sudah kita buat. Nah, jadi git remote add ya perintahnya, lalu masukkan link URL atau repository di GitHub kita. Di sini punya saya, contohnya ada di sini. Nah, jadi ini adalah link URL atau link repository di GitHub kita gitu, yang sudah kita buat. Itu jika belum menambahkan repository pada GitHub gitu. Karena berhubung sudah ada repository dan ingin menggunakan repository tersebut, itu kita hanya tidak perlu memakai git remote add lagi. Maka selanjutnya kita untuk mengirim seluruh perubahan pada repository ke GitHub itu hanya menggunakan git push GitHub master. Nah, jadi ini bisa berbeda perintahnya, kita tergantung menggunakan yang namanya apa ini ya, branch apa gitu. Jadi branch ini adalah ada beberapa macam ya, ada contohnya master dan main gitu, tergantung branch kita apa. Karena di repository saya menggunakan master, maka yang perlu kita lakukan adalah git push GitHub master. Jika main, branchnya main,
itu menggunakan git push github main atau origin bisa. Nah, jadi github ini remote-nya, master ini nama branch-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Sini saya hanya menggunakan git push saja karena sebelumnya ada perintah git push strip u origin master. Nah, itu hanya menggunakan perintah sekali, tetapi menambahkan menambahkan repository atau mengubah pada repository kita, itu kita hanya menggunakan perintah git push saja. Sebenarnya git push git up master nggak masalah sih. Nah, di sini sudah, ini yang artinya done, yang berarti sudah diupload atau perubahan yang telah kita buat atau menambahkan file tadi itu sudah diupload ke GitHub gitu. Nah, ini git clone ya. Jadi git clone ini untuk apa namanya, dia kalau kita masukkan perintah git clone itu misalkan di laptop pertama itu kita sudah buat nih atau sudah ada repository-nya. Nah, lalu jika kita menghubungkan repository tersebut atau repository yang sama dengan laptop 1 dan kita menggunakan laptop 2, itu kita bisa menggunakan git clone. Nah, jadi git clone ini dia bisa mencetak semua file atau perubahan yang ada di GitHub gitu. Jadi di-upload ke perangkat kita atau laptop yang kedua gitu. Kita sudah menambahkan file 3 tadi ya. Jadi kita cek. Nanti dia, nah di sini sudah ada file 3.txt. Nah, untuk git tag itu kita bisa menggunakan yang namanya perintah git tag lalu nama tagnya. Misal git tag uji coba 1 nih. Oh ya, sorry, karena di sini sudah ada mungkin ya. Di sini git tag sudah ada uji coba 1. Kita coba menggunakan nama tag yang lain, uji coba 2 misalkan. Lalu kita push ke GitHub-nya menggunakan git push ini nama tagnya uji coba 2. Oh ya, sorry, git push. Oh, kita perlu menambahkan yang namanya remote. Coba git remote strip v. Ya, git push GitHub lalu nama tagnya. Jadi kita perlu perhatikan ini git push, lalu ini nama remote-nya, lalu ini nama tagnya. Nah, ini statusnya sudah diupload ke dalam GitHub ya. Coba kita periksa.
Nah, di sini sudah ada tag dengan tag uji coba 2. Nah, di sini sudah upload ya dengan menggunakan perintah tadi. Nah, di sini eh, nah, ini contohnya git push. Origin ini nama remote-nya, tag ini nama tagnya yang ingin kita buat gitu. Nah, ini untuk semua push tag itu ada double strip, dan untuk salah satu tag itu tidak menggunakan double strip. Lalu kita lanjut membahas best practice. Nah, best practice ini dan the Gen of Python itu kita sudah belajar di minggu kedua. Ini sudah kita pelajari di minggu kedua. Nah, jadi the Gen of Python ini atau disebut PEPS standar itu dia Gen of Python sini terdapat memiliki beberapa mutiara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19. Nah, jadi terdapat 19 kata mutiara the Gen of Python. Nah, jadi kita akan membahas PEP ini, yaitu berkaitan dengan gaya dan format penulisan program. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar dalam rancangan kode Python-nya dan konvensi terkait docstring juga. Jadi PEP ini ada beberapa, yaitu PEP 1 dengan judul PEP Purpose and Guidelines, dan ada PEP 8 yang kita gunakan pada minggu kedua ini dengan judul Style Guide for Python Code. Nah, PEP 20 The Gen of Python, PEP 257 Docstring Convention. Nah, di sini PEP 20 The Gen of Python itu terdiri atas 19 kata mutiara yang telah saya tampilkan di slide kedua, yang merefleksikan filosofi pada pemrograman Python, termasuk pedoman dan rancangannya. The Gen of Python ini ditulis oleh Tim Peters pada tahun 1999 dan menjadi PEP 20 di tahun 2004. The Gen of Python merupakan salah satu hidden fitur pada Python Interpreter. Nah, di sini kita coba cmd, tuliskan import this, lalu jalankan apa yang terjadi. Jadi import dulu. Oh iya, sorry. Di sini Python lalu import this ya. Import this. Nah, di sini
ada 19 kata-kata ada 19 kata mutiara di dalam Gen of Python atau PEP 20, The Gen of Python. Nah, ini eh, biasanya itu ini digunakan oleh programmer biasanya ya. Karena tujuannya untuk menulis kode yang lebih rapi, eh, mudah dibaca dan mudah dipahami dan mudah dikembangkan gitu. Nah, di sini contohnya ada kode yang dimana program yang ditulis harus eksplisit dan readable. Pada Python tidak hanya cari paling sederhana, tetapi dengan cara paling eksplisit, konkret, dan spesifik. Lalu Python Essential 2. Python Essential 2 itu berada di mana ya? Ini Python Essential 2 pada modul 1 yaitu modul Petscat and Pip. Sini materi minggu ke berapa ya? Minggu ketiga mungkin ya, kalau nggak salah. Jadi ini. Nah, apa itu modul? Jadi modul itu dapat dikatakan bahwa kode yang tidak berkembang atau kemungkinan besar sama sekali tidak dapat digunakan atau telah ditinggalkan. Kode yang nyata dibutuhkan dan banyak digunakan berkembang secara terus-menerus seiring dengan perkembangan kebutuhan dan harapan pengguna sesuai ritmenya masing-masing. Bagaimana cara menggunakan modul? Kasus pertama terjadi ketika Anda ingin menggunakan modul yang sudah ada, yang ditulis oleh orang lain. Lalu, yang kedua, terjadi ketika Anda ingin membuat modul baru, baik untuk penggunaan pribadi maupun untuk mempermudah pekerjaan programmer lain. Nah, di sini terdapat gambar mathematical function dan matematika dan modul nama. Yang bernama matematika, nama modul ini sudah menjelaskan semuanya. Modul ini berisi kumpulan entitas yang kaya tidak hanya fungsi, yang memungkinkan seorang programmer untuk efektif mengimplementasikan perhitungan yang membutuhkan penggunaan fungsi matematika seperti sin atau log. Fungsi, coba deh
Contoh, fungsi matematikal. Fungsi matematika pada programmer digunakan untuk memecahkan masalah komputasi secara efisien, mulai dari operasi logika. Nah, kurang lebih seperti itulah. Lalu mengimpor modul dilakukan dengan instruksi yang bernama import. Jadi di kode itu kita bisa menggunakan import. Nah, import ini juga merupakan kata kunci dengan segala konsekuensi dari fakta ini. Nah, contoh paling sederhana ini terdapat kode import maths yang dimana atau matematika ini. Nah, jadi dia mengimport math. Itu import kata kunci nama modul yang akan diimport. Jika mengimpor lebih dari satu modul, kita perlu melakukannya dengan mengulanginya. Import klausul. Contoh import math, lalu kedua import SJS, atau dengan mencantumkan modul setelahnya import kata kunci. Nah, seperti ini. Import math, lalu spasi SIS. Mungkin lebih praktis ini ya. Bisa dibilang lebih praktis ini daripada yang di atas ini. Di sini mengimpor matematika yang terdapat sin, lalu pi, pi juga. Nah, di sini kata kunci AS atau yang disebut pengalihan nama atau alias. Contoh import, lalu nama ini modulnya math, lalu kita beri kode AS yaitu alias atau untuk mengubah atau mempersingkat nama modul tersebut gitulah. Misal match menjadi M gitu. Nah, di sini from modul import my fungsi. Nah, jadi dia dari modul lalu mengimport sebuah fungsi di dalam modul tersebut. Oke, sekarang kita akan menjalankan atau demo aplikasi yang telah kita buat. Di sini repository yang mini project yang telah kita buat. Di sini kita mulai dari lab 03, lab 03.
Jadi kita membuat folder NetOPS, lalu membuat modul init.py. Ini kosong isinya. Lalu membuat modul checker.py di dalam NetOPS ini. Jadi checker ini terdapat kode, dia mengimport random yang dimana atau bisa dibilang mengimport acak gitu. Dia mengimport acak secara acak fungsi di status router dengan status up atau down. Lalu dengan begitu juga fungsi cek status switch, dia mengembalikan status switch secara acak yaitu up atau down. Lalu kita membuat modul main, yang dimana main ini untuk kode mainnya lah. Nah, jadi from dia dari NetOPS lalu ke modul checker, dia mengimport di bagian cek status router dan cek status switch. Lalu ada from tablet dan import tablet. Nah, yang dimana tablet ini dia untuk menambahkan data secara pisah gitu. Lalu definisi show header ini untuk menampilkan sebuah informasi program atau identitas kita. Lalu definisi main, fungsi main ini untuk menjalankan logika pada program CLI atau terminal. Lalu menampilkan menu dan menangani input user. Nah, di sini show header ini lalu diakhiri dengan buka kurung tutup kurung. Ini dia memanggil show header atau memanggil main header gitu loh. Lalu menggunakan while true, dia membuat input yang dimana cek status router dan cek status switch dan keluar dari program. Lalu di sini if pilihan pertama, jika cek status router dia masuk ke dalam mengambil di dalam modul checker.py tadi dengan cek status router. Lalu ada perintah bullet ini untuk memisahkan data dari output yang nantinya ibaratkan tabel lah kalau di dunia atau di mana digital, membuat tabel. Jadi ini membuat tabel versi pemrograman gitu. Lalu elif pilihan 2 status, cek status switchnya, lalu datanya switch 1 dan statusnya apa gitu, up atau down. Lalu pilih elif pilihan 3 itu keluar dari program. Lalu break untuk memberhentikan program jika salah memasukkan input, maka dia mencetak pilihan tidak valid. Lalu jangan lupa di sini kita tambahkan main untuk menjalankan program pada CLI di terminal kita. Lalu
kita masuk ke lab 4 atau minggu keempat. Nah, di sini ada beberapa perubahan kode. Jadi perlu kita ketahui di sini init tidak ada, kosong. Nah, di sini lab ini kita menambahkan trace connection error atau destination host unreachable. Jadi di dalam fungsi cek status router, dia menampilkan secara acak dengan simulasi kegagalan atau kegagalannya peluang 20%. Dia menggunakan if random randin, yang dimana jika dia mendapatkan 20%, maka dia dilempar ke dalam connection error. Lalu statusnya up atau down jika tidak ada peluang 20%. Lalu dia mengembalikan random statusnya. Dengan begitu juga fungsi check status switch, dia menghasilkan status switch secara acak dengan simulasi kegagalan 20%. Lalu status up atau down, dia mengembalikan secara acak statusnya. Dan di modul main kita menambahkan variabel list kosong. Jadi menambahkan variabel register device yang dimana menyimpan daftar hostname atau IP-nya. Lalu task history, sini menyimpan riwayat aktivitasnya. Dia akan menyimpan riwayat aktivitas. Ada fungsi show header, ada fungsi main, menampilkan show header. While true, dia di sini menambahkan input, lihat riwayat automasi. Di sini pilihan pertama, input pertama, masukkan hostname atau IP address-nya, terus nama hostnya, lalu disimpan ke dalam register device. Lalu dia mencetak sukses, lalu nama host, dan ditampilkan atau ditambahkan ke inventory. Lalu pilihan di pilihan kedua ini 2 atau 3, if not register. Jika dia gagal menyimpan ke dalam register device, dia mencetak sistem akan menolak, inventory perangkat masih kosong. Jadi dia jika dia salah, maka dia tidak bisa menyimpan ke dalam register device dan akan mencetak sistem menolak. Lalu continue, dilanjutkan, dia mencetak perangkat terdaftar, perangkat yang akan dicek, terus nah, jadi pilihan kedua ini dia menampilkan status routernya, lalu jika saat ini jika memilih 3 switch status yang akan dicek. Lalu ada print tabulate dan accept connection error alias error. Ini untuk mengidentifikasi error tanpa merusak programnya.
ada menu 4 yang dimana dia menampilkan riwayat aktivitasnya. Nah, jadi dia menyimpan ke dalam task history, keluar program, break, dan ini if name atau nama modulnya, lalu diakhiri dengan main ini untuk menjalankan program tersebut. Lalu kita masuk ke lab 05. Nah, lab 05 ini yang dimana ada beberapa perubahan, sepertinya menambahkan modul device.py ini. Dia menambahkan modul device.py. Nah, jadi modul atau lab 5 ini dia menambahkan blueprint di dalam modul device.py atau blueprint perangkat jaringan. Nah, di sini blueprintnya itu diibaratkan atau mencetak sebuah print di dalam perangkat jaringan dengan menggunakan kelas network device. Nah, kelas ini untuk merepresentasikan objek perangkat jaringan. Jadi di kelas ini terdapat fungsi di dalam konstruktor. Dia memiliki objek, hostname, dan IP address. Jadi hostname ini nama perangkatnya, IP address ini alamat IP perangkatnya. Lalu disimpan ke dalam hostname, IP address, dan statusnya. Pada status awal dia menampilkan unknown atau yang berarti tidak tahu dia. Lalu fungsi check connection ini untuk mengecek status koneksi perangkatnya. Jika dia mengembalikan status perangkat, maka dia menampilkan status up atau down. Nah, di sini ada raise connection error yang dimana dia dilempar ke dalam connection timeout atau destination host unreachable. Jadi dia 20% peluang terjadinya timeout, koneksi terputus total gitu. Jika berhasil lolos dari timeout, itu dia dilanjutkan atau diacak statusnya up atau down. Di sini ceker tidak ada perubahan. Oh, mungkin ini ada. Dia menambahkan raise connection error ini. Lalu kita ke main saja. Dia dari NetOPS masuk ke dalam modul device.py. Modul baru ini dia mengimport kelas network device. Lalu ada register device, dia disimpan ke dalam daftar perangkat device. Lalu task history, dia menyimpan ke dalam history, menampilkan show header, lalu menjalankan fungsi main, lalu ada inputnya. Nah, if hostname ini membuat objek perangkat baru dari kelas network device. Nah, di sini membuat objek perangkat baru dari kelas network device.
lalu memasukkan objek itu ke dalam list register device atau perangkat baru. Lalu pilihan kedua menentukan jenis perangkat penggunaan if atau else biasa. Jadi dia menentukan jenis perangkat itu jenisnya apakah router atau switch gitu. Mencari target menggunakan for loop dasar. Nah, ini target device non for dev in register device. Lalu dia break. Ini memanggil metode secara langsung dari objek target device. Lanjut saja kembali ke lab 6. Nah, di lab 6 ini ada beberapa perubahan, yaitu menambahkan modul manager.py atau disebut sebagai controller dari modul-modul lainnya gitu. Sini di device.py masih ada kelas network device, lalu ada fungsi konstruktor yang memiliki objek hostname dan IP address, membalik, lalu status awal account, lalu ada fungsi cek status. Jika dia mm, jika 20% dia maka akan terjadi dilempar error gitu. Connection error, timeout, destination has unreachable. Lalu kelas jadi ini menambahkan chill class untuk perangkat routernya, nah jadi kelas router device. Nah di sini menggunakan parent class dari parent class, jadi dia mewarisi dari parent class. Fungsi konstruktor memiliki hostname IP address, jadi dia tidak perlu menambahkan yang namanya objek kembali, cukup menggunakan super ini. Jadi dia tidak perlu menyimpan atau menambahkan objek dari parent class, cukup hanya menggunakan super. Lalu dev check status, fungsi statusnya memanggil metode parent. Jadi dia memanggil metode. Nah, metode ini yang bisa dibilang dia mewarisi parent class tetapi isinya berbeda. Misalkan dev check status ini kan dia isinya berbeda, jadi itu yang dinamakan metode parent gitu. Lalu ada chill class untuk perangkat switch. Ini fungsi konstruktornya dari parent class, tidak perlu menambahkan objek kembali. Lalu ada cek status fungsi. Nah ini sama seperti router device class, jadi dia berbeda isinya, itu yang dinamakan method parent.
Kita lanjut ke lab 07. Jadi lab 6 ini tadi nah, di sini lab 6 ini di modul main itu perlu kita ketahui di sini menjalankan fungsi mainnya, terus menampilkan header. Ini nah, di sini penting. Ini untuk menginisialisasi manager controller atau dia menyimpan manager ini di dalam network manager, lalu dikirim ke manager. Nah, jadi menginput data perangkat lalu kirim ke manager atau add device. Nah, jadi cek hanya router. Nah, jadi cek hanya router dia dikirim ke manager di dalam cek all device router, dan begitu juga cek hanya switch. Jadi input-inputnya ini dikirim ke manager gitu. Itu yang disebut namanya controller manager. Nah, di sini device ini itu hanya tetap menggunakan class network device. Fungsinya sama, yaitu ada cek status. Nah, cek status ini itu dia berbeda, hanya menggunakan simulasi jika terjadinya error. Nah, lalu ada child class router device. Nah, di sini terjadinya method parent, jadi berbeda outputnya gitu loh. Mungkin lalu kita masuk ke lab 7. Nah, di modul device.py ini itu terdapat kelas device timeout error exception. Jadi kita menambahkan exception. Nah, exception untuk kondisi timeout koneksi perangkat. Nah, kelas authentication error ini exception untuk kegagalan autentikasi SSH-nya. Lalu pas ini apa ya, dia menambahkan sama dengan super lah kayaknya, meneruskan kelas atau blueprint gitu kalau nggak salah. Lalu ada kelas network device. Cek status, fungsi cek status, jika terjadinya kegagalan dia dilempar ke rise device timeout error atau destination unreachable. Itu jika kemungkinan timeout ya. Nah, jika kemungkinan gagal autentikasinya dia dilempar ke dalam child class authentication error yang pertama ini, dan menampilkan kredensial SSH ditolak. Lalu ada kelas network router device,
yang dimana dia mewarisi dari network device. Terus ada fungsi cek status. Sini ada class switch device, dia mewarisi dari parent class. Dan fungsi cek status, jadi fungsi cek status pada switch dan router itu pastinya berbeda. Itu yang disebut method parent. Kita ke manager.py. Di dalam kelas network manager ini dia ada fungsi add device untuk menambahkan perangkat ke dalam inventory. Lalu dia menambahkan atau menyimpan ke dalam register device. Lalu fungsi check all device. Jika dia salah, nah jadi check all device ini nama tipe device-nya. Jadi nama tipe device-nya itu jika router dia akan dilanjutkan. Nah, jika switch dia dilanjutkan. Lalu melakukan pengecekan perangkat, except device timeout error atau alias dia handle timeout errornya. Dan ini except authentication error, dia handle authentication errornya. Lalu else, jika tidak terjadi error, dia menampilkan print statusnya. Ini tablet, ini disimpan ke riwayatnya. Lalu ada fungsi show history, jadi ini untuk menampilkan semua riwayat pengecekan perangkat. Nah, ada fungsi find violate device. Nah, ini di sini kita menambahkan yang namanya generator untuk mencari perangkat dengan status violate atau error. Dan ada yields, data perangkat yang gagal. Jadi dia dari history ke dalam variable text history. Jika status violate atau error, dia ke violate ke dalam history atau error. Nah, yang pastinya dia menggunakan yield. Nah, untuk pada main.py itu menggunakan closure ya. Closure, fungsi hostname factory atau kode lokasinya, misalkan kode lokasinya apa gitu. Lalu fungsi generate name, ini untuk menambahkan nama atau tipe perangkatnya atau ID perangkatnya. Nah, jadi tipe perangkat ini dia jenis perangkatnya, misalkan router atau switchnya. Lalu ini ID perangkatnya. Lalu dia mengembalikan hostname perangkat. Nah, ini inisialisasi closure untuk penamaan hostname berbasis lokasi. Lalu fungsi main. Nah, ini jangan lupa ini inisialisasi controller, yang dimana
controller berada di manager.py. Nah, di sini untuk mengambil generatornya, jika benar dia mengambil satu data, step enter, lalu tekan enter. Nah, jadi dia mengambil satu data, lalu kita akan lanjut tetapi menggunakan enter. Tekan enter untuk mencari error berikutnya gitu. Jika generator habis, maka dia pencarian akan selesai atau sudah selesai gitulah. Lanjut ke lab 8. Lab 8 ini mungkin sudah finalisasi, yang dimana program OOP ini sudah terstruktur gitu. Sini masih sama, ada kelas network device, terus fungsi konstruktor, dan ada beberapa objek, lalu fungsi cek status, lalu ada kelas router device, fungsi cek status. Sini berbeda ya, ini dijadikan method parent. Lalu ada kelas switch device, dia ini child class, maksudnya yang mewarisi dari parent class. Lalu mau cek status switch, lanjut ke modul manager.py. Nah, di sini ada kelas network manager, controller untuk mengelola perangkat jaringan, lalu fungsi init, atau ini fungsi konstruktor objek lah kalau nggak salah. Oh iya, sorry, ini inisialisasi list perangkat dan riwayatnya. Ini list perangkat, list riwayatnya. Fungsi add device ini untuk menambahkan perangkat ke inventory. Nah, validasi IP duplikat, jika dia salah, sorry, jika dia memasukkan IP yang sudah dibuat, itu dia mencetak IP address sudah digunakan, lalu disimpan ke dalam register device. Lalu ada fungsi check all device, melakukan pengecekan perangkat. Jika dia salah, dia maka inventory kosong. Ini untuk filter tipe perangkatnya, yaitu tipe device, router, atau switchnya. Pengecekan status perangkat, lalu accept device timeout error alias E,
lalu ada accept authentication error. Nah, di sini save audit log. Nah, jadi dia menyimpan otomatis, atau bisa dibilang menyimpan file txt secara otomatis gitu. Nah, ini data untuk file txt-nya tanpa IP, lalu simpan ke list riwayat, lalu simpan ke dalam file audit log-nya. Kita menggunakan with open network audit log txt, yang dimana nama file txt-nya, lalu file write log data, lalu fungsi show history menampilkan riwayat pengecekan, dan ini fungsi generator untuk mencari perangkat gagalnya. Nah, ini fungsi untuk membaca seluruh isi audit lognya. Jadi dia untuk membaca seluruh isi file txt-nya itu kita perlu menggunakan perintah R ini. Jadi R ini untuk artinya membaca gitu, file read lines gitu. Dan di sini menggunakan filter plus lambda. Nah, fungsi lambda. Nah, ini untuk menyaring log gagal menggunakan filter dan lambdanya. Lalu dia ada laporan insiden, fungsi print incident report. Dia menampilkan laporan insiden jaringannya, lalu mencetak menyusun laporan insidennya, lalu mencetak membaca file database-nya, dan menerapkan lambda filternya, hasil filter perangkat bermasalahnya. Nah, ini laporan jika sudah selesai dicetak. Nah, di sini pada modul main.py kita menambahkan fungsi menunya untuk menambahkan input, yaitu cetak laporan insiden, lalu ada closure, membuat fungsi generator hostname-nya berbasis lokasi, lalu menghasilkan hostname. Nah, ini inisialisasi closure-nya, lalu fungsi main untuk menjalankan program. Ini inisialisasi controllernya, lalu ada while true. Jadi pilihan pertama dia memasukkan tipe perangkatnya, router atau switch, lalu membuat objek sesuai tipenya. If tipe router, lalu elif tipe switchnya. Jika dia salah memasukkan tipe datanya atau tipe perangkatnya, dia tipe tidak valid gitu.
lalu melanjutkan ke pilihan kedua, input kedua. Ini yang dimana di dalam manager.py itu ada fungsi check all device router. Lalu pilihan ketiga, input ketiga, di dalam manager.py ada fungsi check all device. Ini manager show historinya. Mungkin, nah ini contoh file network audit log txt-nya. Sini dia akan mencetak secara otomatis file txt-nya. Sini coba saya menjalankan programnya. Ini project 1. PY main p78.2097.py. Kita disuruh masukkan input, tambahkan perangkat jaringan, router, ini ID-nya terserah berapa aja, masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Nah, sukses, perangkat baru diregistrasi. Lalu kita menambahkan perangkat yang versi switch-nya, masukkan ID, masukkan IP-nya 192.168.20.2. Coba kita cek status routernya. Nah, di sini valid authentication error karena dia nah di sini dia dilempar ke dalam authentication error. Dia dilempar ke situ. Coba kita cari lagi. Ini sukses. Nah, ini valid. Nah, mana ini? Device timeout error. Ada router ya. Nah, jadi dia dilempar ke dalam device timeout error ini ya. Dia mencetak device timeout error karena dia terjadinya 20% error gitu. Maka dia mencetak device timeout error. Contoh cek status switch.
Nah ini sama, switch dia dilempar ke dalam apa ya, mana ini, nah switch, oh ya, device timeout error. Nah dia dia terjadinya 20% error gitu. Kita coba sampai ketemu authentication error. Nah ini jadi dilempar ke authentication error, class authentication error. Kita coba cek status, sorry, kita coba lihat riwayatnya. Nah ini sini kelihatan ada beberapa riwayat yang telah kita jalankan tadi programnya, 1 2 3 4 5. Kita coba 5, cari perangkat bermasalah, 1 2 3 4 5. Nah ini ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Lalu jika sudah seperti ini, kita coba cetak laporan insiden jaringannya. Nah di sini sudah tercatat laporan selesai dicetak, total 5 insiden yang telah dicatat di database. Sini kita lihat 1 2 3 4 5. Nah sini sudah tercatat ya, sudah tercetak. Kita lanjut ke bagian terakhir, refleksi dan tantangan. 1. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Jadi materi yang paling mengubah cara pandang saya itu adalah mungkin Python of ini ya, the Gen of Python itu, karena dia apa ya, bisa dibilang rapih kodenya, enak dilihat gitu. Lalu apa lagi ya, the Gen of Python. Nah termasuk ini GitHub. Nah jadi termasuk GitHub itu sangat paling berkesan bagi saya, karena GitHub itu bisa dibilang untuk mm, membuat atau apa ya, bisa dibuat untuk belajar gitulah, tetapi melalui Git di dalam repository lokal kita. Jadi itu bisa digunakan untuk apa aja, bisa diupload juga, bisa dilihat web juga. Jadi itu kita bisa memudahkan mempelajarinya gitu. Lalu ungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit. Jadi materi yang paling menantang itu closure, lambda, generator, apa lagi ya,
Mungkin itu aja sih. Nah, usaha apa yang telah dilakukan untuk eh, menaklukkannya? Nah, jadi di situ saya waktu itu saya dan beberapa teman untuk melakukan belajar privat gitu, atau bisa dibilang eh, belajar sama teman, ataupun bisa sama cutting. Jadi cutting itu kan sudah mempelajari sebelum-sebelum apa yang telah dia lewati, jadi dia meneruskan apa yang dia paham ke adik-adiknya gitu. Nah, dia jadi kita itu bisa eh, melakukan perubahan pandangan terbuka. Jadi kita bisa mengerjakan eh, materi yang sulit tersebut. Lalu ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan praktikum jaringan ini. Oh, jadi nomor dua, poin kedua ini saya menambahkan eh, yang paling sulit itu apa ya? Jika terjadinya error gitu. Sorry, mungkin itu tadi lah. Ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan satu. Jadi kendala utamanya ini eh, mungkin bisa dibilang atau bersifat umum lah ya, error gitu, sintaksnya error, atau kodenya nggak pas atau nggak sesuai atau nggak terstruktur, jadi dia error. Nah, mungkin itu kendala utama saya, tetapi saya hmm, memahaminya kembali atau mempelajarinya kembali dengan eh, error-error tersebut. Jadi kita harus eh, apa ya, harus hati-hati gitu loh. Mungkin itu aja kendala utama saya. Video wajib menampilkan, oke. Mungkin cukup saja sekian video hands on saya. Terima kasih. Bila ada salah kata dan kurang enak di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.